Teman-temanku kicau mania murai batu, ada satu masalah murai batu yang paling sering bikin pemiliknya bingung. Di rumah gacor, vokalnya istimewa, isian materinya banyak, fisiknya sehat, tapi pas ketemu lawan di gantangan, burungnya malah diam. Burung cenderung kurang ngotot, karakter menekan lawan yang dimiliki sebelumnya saat di gantangan tiba-tiba hilang, atau cuma bunyi setengah-setengah dan ngeluarin materinya kayak males. Bahkan ada juga yang tidak mau bongkar materi. Sepintas kasus ini mirip kayak murai batu ngupluk. Bedanya di kasus ini murainya secara teknis sudah ketemu settingannya. Dan anehnya ada burung yang di rumah biasa saja, tapi begitu naik gantangan langsung panas, langsung ngotot, dan top chair. Nah, tahu nggak sebenarnya apa yang terjadi? Kalian masih bingung? Berarti kalian belum sepenuhnya memahami cara kerja emosi, mental, dan settingan murai batu secara benar. Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi bersama saya, Giova, di channel Giova Bird Farm. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyebab murai batu yang susah ngotot dan tidak mau bongkar isian saat digantangan ya teman-teman. Padahal banyak sekali kasus murai batu di rumah gacor, materinya banyak, tetapi ketika bertemu lawan malah diam dan tidak maksimal. Nah, mungkin di video ini bisa membantu kalian memahami penyebab dan cara mengatasinya. Ikuti terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih yang masih stay di video ini ya teman-teman. Nah, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Nah teman-teman kicau mania murai batu, masalah murai batu tidak ngotot itu sebenarnya bukan masalah yang sepele. Karena banyak kicau mania murai batu berpikir kalau murai batu kurang ngotot, kurang emosi, tinggal tambah jangkrik. Kurang panas tambah kroto, kurang gacor tambah EF. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu ya teman-teman. Karena murai batu itu bukan mesin. Burung itu makhluk hidup yang punya kondisi fisik, hormon, mental, karakter, dan adaptasi. Makanya ada murai batu yang dikasih EF sedikit saja langsung panas. Ada juga yang dikasih banyak malah over birahi dan endingnya rusak performanya. Nah, disinilah pentingnya memahami karakter burung kalian sendiri. Nah teman-teman, sekarang kita masuk dulu ke arti ngotot, karena banyak yang salah memahaminya. Ngotot itu bukan karena hanya sekedar bunyi keras ya teman-teman, tetapi kondisi ketika burung murai batu punya keberanian untuk menguasai area. Ini dari sifat alaminya murai batu adalah hewan teritorial, fokus ke lawan dan mau menekan lawan terus-menerus. Biasanya cirinya volumenya naik, durasinya panjang, fokus, ekornya ngeplay, main aktif, dan mentalnya stabil. Nah, sedangkan bongkar isian itu adalah kondisi ketika murai batu mau mengeluarkan semua materi lagu yang tersimpan di memorinya. Makanya ada murai batu yang sebenarnya isiannya banyak tetapi tidak keluar ketika dilombakan. Berarti bukan tidak punya materi, tetapi kondisi mental dan settingannya belum terbuka akses ke materi tersebut. Nah, faktor pertama adalah kondisi fisik. Ini yang paling dasar tetapi paling sering disepelekan. Burung yang fisiknya drop tidak mungkin tampil maksimal.
Ciri-cirinya biasanya badan kurang tegap, cepat diam setelah bunyi, napas ngos-ngosan, bulunya tidak rapi, dan pergerakannya lambat. Penyebabnya bisa karena banyak hal ya teman-teman. Yang pertama, kurang istirahat, dikerodong terlalu lama, kurang udara segar, ada di pengembunan masalahnya. Sangkar kotor, banyak gas amoniak yang naik sehingga suplai oksigen berkurang dan akan mempengaruhi metabolisme si burung, atau bahkan terlalu banyak pakan yang berlemak. Nah, ini sering terjadi, burung terlihat sehat karena makan lahap padahal tenaga intinya kurang maksimal. Makanya ketika di rumah masih bunyi, masih gacor. Tetapi ketika bertemu tekanan, ada yang masih mampu neken balik tapi nggak lama, dan ada juga yang langsung drop. Nah, sekarang kita masuk ke faktor kedua, yaitu birahi. Ini yang paling sering disalahpahami karena banyak penghobi berpikir, banyak kicau mania berpikir semakin tinggi birahi semakin bagus. Padahal salah besar ya teman-teman. Kalau birahi terlalu rendah, burung jadi malas bunyi, cuek dan tidak responsif, tidak sensitif lagi. Tetapi kalau terlalu tinggi, burung malah liar, emosinya pecah, dan isiannya berantakan. Jadi target kita bukan membuat birahi setinggi mungkin, tetapi mencari titik yang pas. Kita cari benang merahnya. Nah, ini alasannya kenapa karakter burung itu berbeda-beda. Ada yang panas hanya dengan 2 jangkrik, ada yang harus 5 jangkrik, ada yang cocok roto, ada yang tidak cocok, ada yang cocok ulat Hongkong, ulat kandang, bahkan ulat Jerman, ada juga yang langsung over. Makanya pemain lama itu bukan asal tambah EF, tetapi membaca, menganalisa respon burung, baru mengambil keputusan, take action, bertindak. Nah, faktor yang ketiga ini sangat penting, yaitu mental tempur. Banyak murai batu gacor di rumah tetapi diam ketika lomba. Kenapa? Karena mentalnya belum siap. Di rumah suasananya itu aman, tetapi di gantangan suasananya penuh tekanan dan merasa terancam. Ada suara burung lain, teriakan, keramaian, dan suasana yang panas. Nah, kalau mental burung belum kuat menghadapi situasi pressure sebesar itu, burung akan memilih diam. Ini sering terjadi pada burung rumahan yang langsung dibawa ke gantangan besar tanpa adaptasi terlebih dahulu. Akhirnya kalah mental, makanya biasakan murai batu itu melihat lingkungan luar. Sesekali gantang di depan rumah, dekatkan dengan aktivitas manusia atau trek ringan dengan mengambil jarak yang aman. Jangan langsung ditempel dengan burung yang galak, karena itu bisa bikin drop mental seketika dan kalian akan membutuhkan waktu yang panjang untuk memulihkan murai batu yang drop mental. Nah, sekarang kita masuk ke masteran. Ini juga sering salah ya. Banyak penghobi, banyak kicau mania murai batu terlalu sering mengganti masteran. Hari ini cililin, besok kenari, besoknya gereja tarung, dan akhirnya tidak tertanam kuat ke dalam memori burung murai batu. Padahal murai batu itu butuh pengulangan. Dan masteran terbaik bukan yang paling banyak, tetapi yang paling konsisten. Gunakan suara yang bersih, tidak pecah, dan jangan terlalu campur aduk materinya. Kalian fokus di satu masteran terlebih dahulu. Ketika sudah katam, kalian bisa pindah ke masteran yang lainnya. Karena tujuan masteran itu bukan bikin ramai ya, tetapi menanam materi ke memori burung. Nah, faktor yang terakhir yang sering tidak disadari adalah rasa percaya diri. Ini berkaitan dengan mental. Kembali lagi ke mental. Burung yang percaya diri biasanya berani bongkar materi. Sedangkan burung yang mentalnya belum matang biasanya masih takut mengeluarkan suara maksimal.
Makanya untuk burung tertentu ini tidak berlaku untuk semua burung ya. Jangan terlalu memanjakan burung. Burung yang terlalu nyaman, terlalu sepi, tidak pernah melihat lawan biasanya jadi santai karena mereka merasa aman. Cobalah sesekali murai batu kalian perlu melihat suasana baru supaya naluri fighter dan sifat teritorialnya tetap hidup. Nah, sekarang kita masuk ke settingan praktisnya ya teman-teman. Yang pertama, pola harian harus stabil. Pagi buka kerodong, mandi disesuaikan dengan kondisi burung kalian, jemur secukupnya, dan pengembunan itu perlu ya untuk semua karakter burung. Umbaran wajib 1-2 jam, nggak harus di bawah sinar matahari secara langsung. Dilakukan, dijadwalkan 1-2 minggu sekali untuk karakter burung tertentu. Porsi umbaran ini tidak berlaku untuk semua burung ya. Ingat, umbaran itu tidak berlaku untuk semua burung. Dan siang istirahat, sore EF secukupnya sesuai settingan kalian, malamnya full istirahat. Jangan hari ini ekstrim, besok berubah total. Karena tubuh burung itu suka ritme yang stabil dan kontinu. Yang kedua, perhatikan berat badan. Karena murai batu yang terlalu gemuk biasanya lebih malas dan cepat capek. Dan yang ketiga, latihan respon lawan secara bertahap. Mulai dari dengar suara kejauhan, atau kalian bisa menggunakan pancingan MP3, tapi ini tidak disarankan terus-menerus ya. Ini hanya diberikan di waktu tertentu. Suara MP3-nya harus lirih, tidak boleh keras. Kalau sudah berani membalas, berani menekan, baru kita dekatkan. Kalau kita menggunakan burung asli, silahkan didekatkan. Kalau kita menggunakan MP3, bisa volumenya ditambah 2 level dari yang paling rendah, paling lirih. Nah, biasanya kalau settingan mulai cocok, ciri-cirinya mulai terlihat ya teman-teman. Badannya ramping, tidak kurus, tidak gemuk, dan lebih tegap. Matanya tajam dan lebih fokus. Ekornya main aktif, volumenya mulai naik, durasinya lebih panjang, dan mulai keluar variasi-variasi materi baru. Nah, kalau tanda-tanda ini mulai muncul, berarti murai batu kalian mulai menemukan settingan yang pas. Selamat buat teman-teman yang sudah mencapai level ini. Nah, teman-teman, dari semua yang kita bahas, masalah murai batu tidak ngotot itu bukan cuma soal extra fooding, bukan cuma soal jangkrik atau proto atau jenis EF lainnya, tetapi gabungan antara fisik, birahi, mental, masteran, dan konsistensi rawatan secara kontinu. Makanya jangan terlalu percaya settingan yang instan, karena burung hebat itu dibentuk oleh proses, dan semuanya itu tidak ada yang instan ya teman-teman. Dan sering sekali burung biasanya kalau rawatannya tepat bisa mengalahkan burung yang mahal yang settingannya berantakan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kicau mania murai batu Nusantara untuk penyebab murai batu susah ngotot dan tidak mau bongkar isian saat digantangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian memahami karakter murai batu dengan lebih benar ya teman-teman. Oke, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk kicau mania murai batu. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain agar video ini dapat bermanfaat untuk kicau mania murai batu lainnya. Dan juga like kalian ini sangat berharga sekali untuk channel ini ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang dan video ini lebih mudah ditemukan dan direkomendasikan oleh YouTube
agar para penghobi kicau mania murai batu mendapatkan video ini nantinya di kolom pencarian pertama. Nah, oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, saya Giova. Salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.